Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Saya berharap kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Keren gak teman-teman? Logo YouTuber Nusantara. I am so proud. Saya sangat bangga menjadi bagian di dalamnya. Kumpulan konten kreator YouTube yang melawan hoax. Yang mempunyai prinsip bahwa kita akan menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Anyway teman-teman, video kali ini agak sedikit berbeda. Ada yang keciduk teman-teman. Siapa bang yang keciduk? Ada deh, jadi sabar. Kalian harus mengikuti alur cerita yang akan saya sampaikan hari ini. Kabar baiknya terlebih dahulu sebelum kita kabar lucunya ya. Kabar buruknya mana bang? Nggak ada kabar buruk. Kabar baik dan kabar lucu hari ini. Ya, kabar baik yaitu kami YouTuber Nusantara yang diwakil oleh Bang Agri, Bang Bendol, Mas Khairun Imam, Bang Boy, siapa lagi teman-teman ya? Ada, oh iya, Bang Leo, itu melakukan podcast, mendapatkan link dengan staf khusus Presiden. Tepuk tangan dulu dong. Siapa sih Bang staf khususnya? Iya, penasaran ya. Oke, supaya teman-teman semua nggak lama-lama penasaran, jadi kalian harus menantikan podcast dari Mr. Q, Bang Kodari, yang akhirnya mengenal YouTuber Nusantara, yang akhirnya diwawancarai atau di podcast YouTuber Nusantara kita. Wow, it's an honor teman-teman. Sebuah kebanggaan buat kita ya. Sayang saya di Manado. Kalau saya di Jakarta pasti saya sudah hadir di sana pun teman-teman. Jadi, kalian harus menantikan apa pembahasannya akan dibahas nanti. Nanti saya juga akan melakukan reaction untuk kita sama-sama mendengarkan apa pembahasan mereka. Yang kemungkinan katanya Mr. Q ini bisa menjadi link kita untuk ke Bapak Prabowo. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Luar biasa, hati ini begitu senang teman-teman. Ya. Kita sekarang sudah berada di barisan Pak Jokowi, sudah ketemu sama Pak Jokowi, saya percaya Pak Prabowo pun melihat itu. Dan jika kita sudah berada di barisan Pak Prabowo, pemerintah, kita support pemerintah hari ini yang diserang dari kiri, kanan, atas, bawah karena melakukan hal yang berdampak besar untuk rakyat. Sedangkan orang-orang yang meraup keuntungan dari apa mereka ya, dari posisi-posisi mereka, seperti ya kalian lihat kan, anggaran dipangkas, hilirisasi. Kita harus berdiri juga bersama dengan Pak Prabowo hari ini. Dan Mr. Q bisa menjadi jembatan untuk YouTuber Nusantara semakin mengepakkan sayapnya. Seperti itu. Sorry ya. Seperti ini teman-teman. Oke, singkat cerita ya. Saya tunjukkan dulu supaya kalian bilang, Bang, kamu asal ngibul aja bang. Enggak, saya bukan Roy Suryo, saya bukan Rismon yang suka ngibul. Atau Tifa, enggak ya. Kami enggak seperti mereka. Ada pembuktian dong. There you go. Mr. Q, kalian tahu kan ini? Mas Bendol. Mas Bendol sudah sangat beruntung, sudah sama Mr. Q ya, Bang Kodari. Mas Bendol, kita juga ketemu kemarin. Nah, senyum liur, bahagia kali Mas Bendolku ini. Khairun Imam, ya. Bang Khairun berfoto, sudah mendapat kesempatan berfoto dengan Bang Kodari. Bang, kamu kapan? Nanti kalau sudah diundang di istana. Asik. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Next, nah ini Bang Boy and Janet channelnya. Ini YouTuber Bang Leo. Kalian lihat kan Bang Leo sering untuk kita live streaming kemarin ke rumah Pak Jokowi. Nah ini mereka. Ini Pak Simar Mata, ya. Ada ikut juga memberikan support yang luar biasa. Foto bareng sama Bang Agri ya. Ini Bang Agri yang mewawancarai, yang memberikan podcast kepada Bang Kodari. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi sudah one step closer, satu langkah lebih dekat untuk kita bisa menyampaikan suara YouTuber Nusantara agar supaya bisa mendapatkan support penuh dari pemerintah teman-teman. Luar biasa ya. Saya percaya Mr. Q
banyak memberikan masukan nanti. Saya jadi penasaran. Saya jadi nggak sabar mau mendengarkan percakapan podcast mereka. Kalian juga harus nantikan ya. Diposting di mana bang? Diposting di channelnya Bang Agri kalau nggak salah teman-teman. Jadi kalian harus stay dan menantikan kapan itu akan diupload. Akan diposting di Bang Agri ya. Saya pun menantikan. Makanya kalian kalau sudah subscribe Bang Agri, jangan lupa aktifkan lonceng agar supaya dapat tuh pemberitahuan notifikasi. Anyway teman-teman, itu ada kabar baiknya. Kabar lucunya apa sih bang? Kami penasaran. Sabarlah. Sabar. Kalian lihat kan ini Pak Simarmata. Ini sudah aku anggap seperti bapakku sendiri juga teman-teman. Kenapa? Beliau baik banget. Kita pulang kemarin dari Jakarta, diantar sampai stasiun. Sebelum diantar diajak makan pula sama bapak ini teman-teman. Baik banget. Dan di kesempatan kali ini diajaklah YouTuber Nusantara yang ada saat ini itu makan di salah satu tempat yang saya pikir ini tempat favoritnya Pak Simarmata teman-teman ya. Karena itu pun kami pun makan di situ kemarin. Yang kejadian lucu bin uniknya ini nih teman-teman ya. Ini dia. Tanpa mereka sadari terciduk. Wah, apa sih bang terciduk? Terciduk teman-teman. Mereka nggak sadar bahwa mereka bersebelahan dengan Roy Suryo, bersebelahan dengan Tifa, dan pengacara-pengacara mereka sedang berunding memikirkan bagaimana ya caranya kita agar supaya bebas dari penjara. Mungkin ya, mungkin itu anggapan saya. Karena mereka terlihat serius dalam foto yang dikirimkan. Mereka terlihat serius di foto, lagi membahas gimana ya, bagaimana kita harus menghadapi Pak Jokowi, strategi apa yang akan kita lakukan. Ya, menjadi berita yang cukup menarik di grup YouTuber Nusantara. Bang, mana buktinya kalau memang bersebelahan sama Tifa? Ada dong. Emang saya Rismon. Sorry teman-teman, lagi kurang sehat ya. Oke. Jadi jadi ada Egy Sujana juga ya. Egy Nurjana ada juga di situ. Jadi mereka ya, Egy Sujana, Roy Suryo, Tifa, dan pengacara-pengacara lagi mumet pikirkan bagaimana caranya agar supaya nggak masuk penjara ya. Mungkin itu dugaan ya teman-teman ya, dugaan. Nah, bentar kita lihat dulu ya. Ini ada apa? Bang Agri ya. Nah, Bang Agri yang melakukan podcast dengan Mr. Q. Nah, oke, kita masuk kepada terciduknya gerombolan ini. Kok bisa ya? Tapi sayangnya Bang Agri nggak nyeruduk mereka ya. Nah, ini foto yang dikirim. Mereka ada satu tempat makan. Ini ada Tifa ya. Ini kalau nggak salah Tifa pakai kerudung ini. Ya, kemudian nah, sampai mereka selfie. Ini mereka ya lagi berunding. Ini dia. Ini Roy Suryo-nya teman-teman. Ada tanda merah, ini Roy Suryo pakai baju kemeja biru. Nah, difoto lah mereka ya. Bisa kan lebih dekat ya. Nah, kayak ini Rizal Fadila ini botak. Nah, ini orang-orang mereka. Apakah sudah selesai fotonya? Oh, sudah selesai teman-teman. Nah, aduh, ada Egy Sujana, ini Tifa. Kayaknya ini Rizal Fadila ini teman-teman. Mereka lagi berunding tuh sambil nunggu makanan. Sayang gambarnya kenapa nggak pakai HP yang lebih tajam lagi ya? Nah, itu zoom ke mereka. Ini dia. Ini dia penampakannya terciduk. Berunding apa dok? Aduh. Ini gerombolan mereka teman-teman. Manusia satu ini. Ya, terciduk. Yang aku sayangkan ya teman-teman ya, kenapa ya? Kenapa nggak disemperin? Jangan ya. Nanti bukannya makan malah kacau nanti itu. Ada adu debat segala ya. Tapi itu bukan kebetulan ya.
Bukan kebetulan, saya percaya di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Tapi seperti Tuhan sudah mempertemukan mereka untuk memperlihatkan bahwa mereka lagi sakit kepala, mumet memikirkan kasus yang dilaporkan Bapak Jokowi kita. Rasakan kalian ya. Tadi teman-teman ya, kembali ke good news tadi ya, bahwa YouTuber Nusantara terus melakukan inovasi demi inovasi, terus melambung tinggi seperti logo kita hari ini ya, burung Garuda dengan banyak desain yang ada di situ teman-teman. Itu benar-benar kami berusaha sebisa mungkin untuk memperlebar sayap agar supaya kita bisa banyak menjangkau orang-orang untuk mendengarkan suara kami dalam melawan setiap narasi-narasi penggiringan opini, penyesatan yang mereka bangun kepada Pak Jokowi, kepada pemerintah, kepada Gibran, kepada Pak Prabowo. Kita lawan terus teman-teman. Kami nggak dibayar sama sekali. Ya, terserah mereka mau katakan kami buzzer dibayar. Kami nggak dibayar sama sekali. Kami bahkan mungkin dulu nggak dikenal sama sekali sama Pak Prabowo, sama Pak Jokowi. Tapi kami ini hanyalah anak-anak kampung dari pelosok Nusantara yang mempunyai keresahan yang sama, mempunyai kegelisahan yang sama tentang kenapa ya begitu banyak fitnahan-fitnahan hari ini yang bertebar dan seolah mereka dibiarkan bertumbuh subur. Dampaknya bukan ke siapa-siapa, dampaknya akan ke generasi selanjutnya. Mau jadi apa generasi kita selanjutnya jika orang-orang yang mengaku akademisi, orang-orang yang mengaku mempunyai title yang tinggi tapi mulutnya kotor, suka memfitnah, suka mencaci, suka menuduh, suka merendahkan orang lain. Mau jadi apa generasi selanjutnya? Mau jadi apa mahasiswa-mahasiswa jika melihat akademisi-akademisi, panutan-panutan yang mereka katakan akademisi itu memberikan contoh tidak beradab itu. Makanya kami dari pelosok Nusantara yang tidak dikenal siapa-siapa mungkin mulai mempunyai kegelisahan yang sama dan kami menggunakan platform YouTube kami untuk bersuara, menyampaikan apa yang menjadi keresahan kami tentang serangan-serangan mereka kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi dan kepada siapapun. Makanya kami bersuara. Kalian tahu kan, ini adalah channel musik sebenarnya teman-teman. Ini channel musik. Saya bangun channel ini dari tahun 2014, upload video-video musik. Saya menyimpan file-file musik saya. Saya mereaksi video musik. Tapi karena kegelisahan yang saya punya, saya nggak tahu mau curahkan di mana, saya beralih membahas politik. Ya, tapi saya bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah, itu nyampe kepada masyarakat. Dan hari ini, kalau saya tergabung di YouTuber Nusantara, saya bangga teman-teman. Saya bangga menjadi bagian dari orang-orang yang melawan mereka yang akan merusak generasi selanjutnya. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengar cerita hari ini. Semoga kalian semua bisa terhibur. Dan buat kalian semua yang mau berkontribusi untuk meringankan perjalanan saya ke IKN, teman-teman, di bulan 8 nanti, kalian bisa melihat saweran ini, nomor rekening saya dan nomor WhatsApp saya. Jika yang berkelebihan. Dan semoga kalian semua yang sudah memberi, saya doakan dibalaskan berlipat kali ganda. Ya, setiap berkat kalian dilancarkan rezekinya. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless. Bye guys.